Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesya Arinda, NIM 28 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Keputusan dan Penerapannya. Yang pertama, kita akan memasuki pada bagian latar belakang dari tema saya, yakni analisis keputusan dan penerapannya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap tindakan yang diambil oleh manusia pasti didasari oleh suatu keputusan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita pasti dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita harus memutuskan suatu putusan, baik itu secara cepat maupun melalui beberapa tahapan maupun proses yang memerlukan waktu. Nah, kadang kita juga dihadapkan pada sebuah persoalan yang rumit. Sebagai seorang decision maker, diharuskan untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam pengambilan keputusan pasti tidak selalu mudah, karena sebagai seorang manusia pasti mempunyai keterbatasan. Dalam pengambilan keputusan atau memutuskan suatu persoalan, tidak begitu saja diputuskan, akan tetapi melalui serangkaian proses. Nah, proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan dalam membuat keputusan. Kecuali jika keputusan yang diambil itu secara cepat, maka kita bisa melewati beberapa tahap dari serangkaian proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang decision maker harus bisa menyelesaikan persoalan tentang apa yang dikaji. Jadi, pengambilan keputusan ini bertujuan sebagai problem solving atau pemecah dari suatu permasalahan. Banyak persoalan yang perlu dipahami oleh seorang pemimpin yang berperan sebagai decision maker. Salah satu di antara banyak persoalan yang sering terjadi adalah pengambilan keputusan. Setiap pemimpin pasti akan dihadapkan pada persoalan untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam kepemimpinan adalah suatu persoalan yang memang harus benar-benar dipahami. Jadi, seorang decision maker itu harus benar-benar paham apa yang menjadi inti permasalahan sehingga bisa menganalisis eh, masalahnya tersebut sehingga dia bisa memutuskan teori atau aliran apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya kita memasuki pada bab pembahasan. Yang pertama, tentang analisis keputusan. Kata keputusan sendiri memiliki beberapa arti, antaranya seperti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan merupakan hasil akhir dari suatu proses pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebuah masalah sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Nah, di dalam keputusan itu sendiri mengandung dua unsur pokok. Yang pertama, pengambilan keputusan yang melibatkan membuat pilihan dari kumpulan sejumlah pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan-pilihan akhir dari antara alternatif. Nah, pembuatan keputusan secara umum diasosiasikan dengan beberapa tahap. Pembuatan keputusan dapat dimaknai sebuah proses yang diawali dengan pengenalan dan pendefinisian masalah serta diakhiri dengan solusi alternatif. Tindakan tersebut tergolong tindakan membuat keputusan. Nah, secara teoritis melalui berbagai aspek dan tahapan, dimulai dari masalah yang muncul atau dihadapi, lalu diidentifikasi masalah, selanjutnya dengan pengambilan keputusan. Seperti yang biasa kita dengar, ada istilah plan A, plan B, dan plan C. Itu merupakan salah satu alternatif jika keputusan keputusan awal yang kita ambil tidak sesuai harapan, maka kita masih memiliki cadangan. Terdapat hal penting yang tidak boleh terlewatkan dalam pengambilan keputusan, yakni skala prioritas. Ini sangat penting sekali, di mana seorang decision maker harus mampu memprioritaskan atau mendahulukan baik itu dalam hal masalah yang dihadapi maupun rencana yang akan dilakukan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasari dengan adanya latar belakang, tujuan sasaran, alternatif penyebab tindakan, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, keputusan itu kan ada dua, bisa diambil melalui beberapa proses tahapan dan
keputusan yang diambil secara cepat. Nah, jika kita mengambil keputusan secara cepat, kita bisa melewati beberapa tahapan keputusan yang seperti yang saya sampaikan barusan ini. Selanjutnya, dalam studi teknik pengambilan keputusan dikenal dengan 3 teori, yakni yang pertama teori probabilitas, kedua teori utilitas, dan yang ketiga adalah teori permainan. Teori probabilitas didasarkan pada peluang hasil apabila dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulang-ulang. Teori utilitas didasarkan pada seberapa besar manfaat yang diperoleh dari sebuah kejadian yang dipilih. Teori permainan digunakan apabila seorang mengambil keputusan tidak mengetahui situasi dan kondisi yang real dan biasanya digunakan dalam situasi konflik. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, terdapat beberapa teknik pengambilan keputusan yang merupakan perpaduan dari teori probabilitas dan teori utilitas. Pertama, teknik pengambilan keputusan expected values. Teknik ini mempertimbangkan kemungkinan munculnya kejadian dan kemungkinan hasil. Kombinasi yang memiliki nilai moneter paling tinggi akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan. Kedua, teknik pengambilan keputusan payoff tables. Teknik ini memperhitungkan alternatif kejadian yang muncul dan alternatif situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kombinasi kedua alternatif tersebut akan memberikan gambaran hasil moneter yang berbeda-beda. Kejadian yang memberi hasil maksimal akan menjadi pilihan seorang pengambil keputusan untuk memecah masalah. Nah, hasil akhir dari sebuah proses tahapan pemikiran yang menghasilkan sebuah final yang disebut dengan keputusan pasti melalui beberapa tahap seperti penentuan tujuan, mencari berbagai alternatif, bandingkan dan evaluasi, memilih di antara beberapa alternatif, implementasi, tindakan lanjut, dan kontrol. Selanjutnya kita memasuki pada ciri analisis keputusan. Ciri analisis keputusan yang pertama yakni adanya pengambilan keputusan yang belum dapat memutuskan langkah yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, adanya penstrukturan analisis keputusan. Penjabaran dilakukan terhadap semua alternatif yang mungkin dapat diambil. Ketiga, memilih alternatif terbaik dengan memaksimumkan harapan yang dinyatakan dalam ekspektasi utility. Nah, uraian pendekatan di atas dapat diuraikan pendekatan deskriptif dalam pengambilan keputusan, yakni pendekatan yang berusaha mencari jawaban keputusan dengan mengikuti perilaku sebenarnya dari manusia dalam menghadapi permasalahan. Nah, mengambil atau membuat keputusan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh pengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, informasi yang ada untuk memaksimalkan harapan. Jadi, seorang decision maker itu harus paham betul tentang informasi yang diperoleh sebelum dia memutuskan suatu keputusan. Selanjutnya, contoh dari studi kasus, analisis keputusan dan penerapannya. Di sini saya mencontohkan sebagai ada seorang tuan bernama Tuan X dengan deskripsi seperti berikut. Sebagai seorang pengusaha elektronik, Tuan X berminat untuk menambah jenis produk yang diproduksi. Untuk maksud tersebut, hingga saat ini terdapat dua pilihan. Pilihan pertama adalah produk A, sedangkan pilihan kedua adalah produk B. Untuk produk A, meskipun teknologi pembuatan produk belum tersedia, akan tetapi dia yakin, si Tuan X itu yakin bahwa staf engineering-nya akan mampu menguasai teknologi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka dapat ditetapkan kemungkinan keberhasilannya adalah 0,5 dari produk A tadi. Nilai payoff produk A jika berhasil adalah sebesar 200 juta dan nilai kerugiannya 20 juta. Sedangkan untuk produk B tidak membutuhkan teknologi baru, namun demikian dirasakan masih ada kemungkinan untuk gagal yakni sebesar 0,2. Nilai payoff produk B jika berhasil adalah 80 juta dan nilai kerugiannya adalah minus 20 juta. Dia masih ragu-ragu memutuskan apakah akan membuat salah satu produk baru ataukah tidak. Nah, kita dapat mencari solusinya dengan beberapa tahap proses pengambilan keputusan. Seperti dari kasus di atas, pengambilan keputusan harus melakukan pilihan jenis produk tambahan yang akan diproduksi, yaitu produk A, produk B, atau tidak melakukan produksi. Nilai payoff adalah besarnya keuntungan untuk produk A. Kerugian jika produk A gagal, keuntungan produk B berhasil.
kerugian jika produk B gagal. Nilai kejadian tidak pasti dari kasus di atas adalah adanya nilai probabilitas dari keberhasilan dan kegagalan produk A. Keberhasilan dan kegagalan produk B. Penggambaran skema dan inverted diagram adalah sebagai berikut. Nah, terdapat diagram yang akan mempermudahkan kita dalam menganalisis dari persoalan yang telah dipaparkan di sini. Terdapat diagram yang dapat teman-teman baca. Selanjutnya, jika kita memasukkan ke dalam decision tree, maka decision tree kasus di atas adalah sebagai berikut. Jadi setelah kita membuat diagram atau skema, maka kita dapat menganalisisnya kembali lebih dalam melalui decision tree atau pohon keputusan. Nah, perhitungan nilai expected value sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita tadi melalui serangkaian membuat diagram, selanjutnya dilanjutkan dengan membuat pohon keputusan, lalu dilanjutkan pada pembuatan tabel agar lebih rinci, lebih rapi, dan lebih mudah untuk dibaca. Berdasarkan nilai pengolahan data di atas, diperoleh nilai expected value sebesar 90 juta. Nah, dengan keputusan jenis produk yang dipakai adalah produk A. Nah, dari serangkaian proses tadi yang telah kita lewati, dapat diambil sebuah keputusan bahwa jenis produk yang diproduksi adalah produk A. Nah, akhirnya kita sampai pada penghujung. Kita memasuki pada bab 3 penutup yang meliputi kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa decision making atau decision maker dapat mengambil keputusan dan mengembangkannya di luar jalur teori sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Jadi seorang decision maker itu tidak dapat dipaksa atau diatur. Jadi seorang decision maker itu memiliki kebebasan dalam mengambil teori atau proses atau teknik yang digunakan dalam membuat keputusan. Jadi seorang decision maker itu bisa menyesuaikan sendiri teori apa yang tepat dan aliran apa atau metode apa yang tepat untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi yang bisa memahami adalah seorang decision maker itu sendiri. Nah, keputusan yang diambil dengan teori aliran rasional ekonomi harus menunjukkan hasil yang rasional. Dipilih guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, dalam pembahasan tadi kita membahas mengenai tentang rasional ekonomi. Jadi, dalam makalah ini saya menggunakan teori aliran rasional ekonomi. Rasionalisasi yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan adalah bahwa kesesuaian antara tujuan dengan rencana yang telah disusun. Cara untuk menguji rasionalitas rencana tujuan yaitu dengan menggunakan keterangan tambahan yang tepat dan berkualitas pada berbagai kondisi yang berkembang. Jadi kita memerlukan beberapa data tambahan untuk menentukan keputusan apa yang akan kita ambil. Kunci utama dari implementasi berbagai keputusan yang dikembangkan di suatu organisasi maupun perusahaan pada dasarnya terletak pada kemampuan direktur atau ketua suatu perusahaan maupun organisasi dalam melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan kontekstual sesuai dengan tahapan proses pengambilan keputusan yang efektif, yaitu melalui beberapa tahapan seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan menyimak dari presentasi saya. Selanjutnya dilanjutkan pada sesi tanya jawab yang dilanjutkan di grup WA. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya maupun menyanggah dari presentasi makalah saya bisa disampaikan melalui WhatsApp grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.